Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadilatul Husna dengan rekan saya ya Satria Ilma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi perencanaan pembelajaran sejarah kami di SMA Negeri 14 Semarang. Baik, langsung saja. Hasil observasi yang pertama yaitu mengenai karakteristik peserta didik. Di SMA Negeri 14 Semarang, dalam pembelajaran sejarahnya itu, peserta didiknya cenderung mengalami kebosanan ketika pembelajaran, kemudian tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta seringkali mengobrol ketika pembelajaran. Berdasarkan wawancara kami dengan Bu Ika, guru sejarah di SMA Negeri 14 Semarang, beliau menyampaikan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kurikulum mata pelajaran sejarah yang lama, yang mana kurikulum mata pelajaran sejarah itu mengalami pengulangan. Yang artinya dalam setiap jenjangnya itu materi sejarah yang diajarkan itu materinya sama, sehingga hal tersebut em, membuat peserta didik itu cenderung bosan ketika belajar sejarah. Nah, maka dari itu perlu dilakukan adanya perencanaan pembelajaran sejarah yang tepat sehingga uh, pembelajaran sejarah itu menjadi menarik bagi peserta didik. Nah, namun meskipun dulunya peserta didik itu di SMA 14 Semarang cenderung bosan, namun kini namun kini karena adanya inovasi yang dilakukan oleh guru sejarah di sana dan seiring berkembangnya zaman, di mana guru sejarah itu menyesuaikan materi sejarah dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, sehingga sedikit demi sedikit peserta didik itu mulai tertarik dengan sejarah-sejarah sehingga membuat rasa bosan peserta didik dalam pembelajaran sejarah itu berkurang. Kemudian yang kedua itu mengenai strategi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, strategi Bu Ika dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama yaitu secara umum dan secara khusus. Yang secara umum itu tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan capaian pembelajaran sesuai kurikulum yang ada. Kemudian, strategi yang secara khususnya itu membuat tujuan pembelajaran sejarah yang kontekstual. Yang dimaksud tujuan pembelajaran sejarah yang kontekstual di sini adalah penyesuaian materi sejarah yang kontekstual. Artinya, materi sejarah yang diajarkan itu tidak harus sama dengan capaian pembelajaran yang ada, tapi bisa saja diajarkan satu atau dua poin materi sejarah, tapi diajarkan secara mendalam. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar. Nah, strategi yang dilakukan oleh guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar di sini adalah melakukan pengayaan materi. Nah, pengayaan materi ini sangat penting dilakukan oleh seorang guru, terutama dalam konteks ini adalah guru sejarah, karena sejarah itu meskipun mempelajari tentang peristiwa di masa lampau, tapi eh, kenyataannya sejarah itu terus mengalami perkembangan. Artinya, fakta tentang suatu peristiwa sejarah itu mengalami perkembangan setiap zamannya, setiap waktunya, sehingga guru itu perlu melakukan pengayaan materi dengan menyesuaikan materi sejarah dengan data-data yang terbaru, perkembangan terbaru, serta interpretasi yang terbaru, sehingga sejarah yang diajarkan kepada peserta didik juga merupakan materi yang terbaru, materi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Nah, dalam hal ini guru sejarah di SMA 14 Semarang itu menggunakan metode penyesuaian, di mana metode penyesuaian di sini yang dimaksud itu ada dua, penyesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik dan memberikan penugasan yang membuat peserta didik belajar secara aktif. Nah, yang pertama yaitu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Yang artinya apabila ada materi sejarah yang kiranya bersinggungan dengan lingkungan sekitar peserta didik, maka
Maka pembelajaran sejarahnya itu bisa dilakukan dengan belajar secara langsung seperti ke museum, ke peninggalan tempat-tempat bersejarah misalnya. Namun apabila materi sejarah yang sedang dipelajari atau yang sedang diajarkan itu tidak bersinggungan dengan lingkungan sekitar peserta didik, maka guru akan melakukan opsi yang kedua, yaitu memberikan penugasan yang membuat peserta didik belajar secara aktif. Nah, penugasan yang dimaksud di sini itu bisa berupa booklet ataupun mading, namun mading yang di sini adalah mading manual. Jadi, peserta didik itu diminta untuk membuat booklet tentang materi sejarah dan atau membuat mading sehingga peserta didik itu bisa belajar secara aktif tentang materi sejarah yang sedang dipelajari. Strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi RPP atau modul ajar. Pendekatan dan metode yang relevan dengan materi GRPP atau modul ajar di SMA Negeri 14 Semarang adalah menggunakan metode bercerita atau metode ceramah. Dengan memilih materi yang pelajaran yang dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa, seperti menyusun persiapan proses belajar dan mengajar yang telah memasukkan konteks ke dalam materi yang akan diajarkan dengan menyediakan gambar-gambar visual. Melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual, yaitu mendorong siswa untuk selalu mengaitkan materi yang dipelajari sehingga pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dengan menggunakan media visual. Ketika mampu mengembangkan cerita jadi sebuah cerita yang menarik untuk siswa ikuti, menjadi sebuah hal yang baru untuk siswa dapatkan. Dalam hal tersebut, sejarah tidak bisa meninggalkan cerita karena intinya sejarah sendiri yaitu historiografi yang harus menceritakan kembali. Untuk selanjutnya ada teknik dan taktik. Strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi GRPP atau modul ajar di SMA 14 Semarang menggunakan beberapa cara supaya para siswa tidak jenuh dengan pelajaran yang sejarah yang hanya isinya cerita. Salah satu memang yang biasa dilakukan yaitu dengan memutarkan film dokumenter. Tapi kalau hanya menonton film saja, habis itu didiskusikan. Terkadang ternyata tidak terlalu berkesan untuk siswa, maka siswa dilibatkan dengan aktivitas lain. Jadi dalam satu semester ada beberapa materi yang sengaja melibatkan siswa secara intensif di dalam kegiatan pembelajaran dalam penugasan yang sifatnya proyek. Pemilihan sumber ajar. Strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Berdasarkan pengalaman Ika Dewi Retnasari, sumber belajar itu di SMA 14 jarang menggunakan buku teks. Hampir tidak pernah menyentuh buku teks. Guru sejarah SMA 14 lebih senang melakukan pengayaan melalui berbagai macam tulisan di media. Entah itu di Facebook, terkadang banyak juga yang menulis hal-hal yang baik, kemudian di blog, lalu di beberapa jurnal, kemudian mengikuti seminar-seminar dan juga terlibat dalam komunitas sejarah. Yang di situ komunitas tersebut memang mencoba untuk mengulik berbagai macam tinggalan sejarah yang ada di Indonesia. Jadi, dari komunitas tersebut, dari berbagai macam tulisan di luar yang didapatkan, maupun informasi yang bisa diperoleh dari para narasumber. Hal tersebut merupakan sebuah tambahan informasi yang sangat luar biasa. Media yang relevan. Strategi guru dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar menggunakan media yang tersedia di ruang belajar atau seperti yang disebutkan tadi, film dokumenter, dan juga PLA atau pojok literasi arkeologi. Media yang digunakan ketika mengajarkan pembelajaran sejarah di SMA 14 Semarang bisa bermacam-macam. Jadi, terkadang menggunakan materi. Misalnya, ketika berbicara tentang satu peristiwa yang masih cukup hangat misalnya, atau pada periode yang masih cukup dekat dengan audio visualnya tersedia, maka akan menggunakan metode film dokumenter untuk memberikan tambahan informasi pada siswa. Kemudian, yang kedua, media yang ada yaitu PLA atau pojok literasi arkeologi yang sebetulnya merupakan kerjasama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta, tapi karena Balai Arkeologi Yogyakarta
kita sudah bergabung dengan BRIN sekarang, sehingga pengelolaannya sekarang dikelola oleh warga SMA Negeri 14 Semarang sendiri dan bekerja sama dengan komunitas sejarah. Strategi guru dalam mengintegrasikan TPAJK dalam RPP atau modul ajar. TPAJK terdapat dari 3 aspek: pedagogi, teknologi, dan konten. Saya akan membahas tentang pedagogi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA 14 Semarang, cara guru memahami peserta didik menggunakan aspek pedagogi yang dimana siswa memiliki karakteristik yang beragam dalam belajar di kelas, terkhusus dalam belajar sejarah. Ketika mata pelajaran sejarah pernah dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak terlalu penting, banyak peserta didik yang memiliki pemikiran bahwa sejarah bukanlah mata pelajaran yang penting. Hal ini menimbulkan rasa kebosanan peserta didik dalam belajar sejarah. Hal tersebut tidak terlepas dari kurikulum mata pelajaran sejarah yang mengalami pengulangan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pengulangan kurikulum tersebut artinya peserta didik kembali diajarkan materi sejarah yang sama seperti jenjang sekolah sebelumnya. Kebosanan yang dirasakan oleh peserta didik dapat terlihat ketika peserta didik tidak memperhatikan pelajaran ketika diajar oleh guru memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas lain selain memperhatikan penjelasan guru, serta cenderung tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya ada asesmen pelajaran. Bagaimana menilai aktivitas siswa ketika pembelajaran, hasil yang dibuat dari proyek-proyek yang siswa lakukan, seperti contoh penugasan teka-teki silang dengan bermain aktivitas-aktivitas tersebut yang dijadikan penilaian untuk siswa. Yang kedua, bagaimana cara bekerja sama dengan siswa yang lain untuk membuat penugasan dan kemudian menyusun hasilnya. Itu akan lebih relevan dengan tahapan siswa berikutnya, baik itu di perguruan tinggi maupun di dunia kerja. Selanjutnya, akurasi atau ketepatan implementasi RPP atau modul ajar yang telah disusun. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi, siswa tidak diharuskan untuk menghafal, mengingat, dan mengetahui semua mata pelajaran yang ada di SMA. Jadi, kelas 10 misal harus mengajarkan dari metode penelitian sampai aksara mungkin selesai. Tapi ketika di kelas 11 harus mengajarkan tentang Hindu, Buddha, dan Islam dalam 1 semester. Tidak akan selesai kalau semua disampaikan. Sehingga yang terjadi seperti itu. Lebih enjoy menggunakan atau menentukan sendiri materi mana yang dianggap penting untuk diberikan kepada siswa tanpa tuntutan harus menyelesaikan materi yang ada di capaian pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan perencanaan pembelajaran, yaitu kekurangan yang telah disampaikan oleh guru SMA Negeri 14 Semarang adalah kekurangan dalam pembelajaran sejarah, yaitu alokasi waktu. Kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan adalah alokasi waktu persoalan yang paling banyak. Alokasi waktu itu memang idealnya ketika merancang di awal semester. Semua materi bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. Tetapi pada faktanya di lapangan, ketika sudah mengajarkan di kelas, tidak selalu sama dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan. Maka lebih memilih pembelajaran yang sifatnya kontekstual dan tidak menuntut semua materi harus selesai. Lebih pada beberapa poin yang dianggap penting untuk diketahui lebih jauh oleh peserta didik. Terakhir, adalah kesimpulan. Pendekatan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 14 Semarang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Pertama, guru merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan membentuk materi yang kontekstual. Keduanya, guru juga menggunakan banyak cara dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengayaan materi dan mengerjakan tugas-tugas berupa proyek. 3. Guru memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi ajar dengan menggunakan metode penyesuaian.
Ya, baik, itu tadi hasil observasi kami mengenai perencanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 14 Semarang. Itu saja, apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.